الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizul hakim 'adada kulli harfin kutiba indahu abadan abidin wa dahr dahirin. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madajini. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an qawlihi ta'ala, tentang firman-Nya Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madajini, lambung-lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Artinya jadi tidur dan rebahan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya as-salatu ma bainal asya'aini, itu adalah salat pada waktu di antara dua isya, yaitu antara maghrib dan isya. Fa innaha ay hadhihi sholatu tulhibu bimulaghatin nahari wa tuhadibu akhirah. Karena sesungguhnya sholat ini, artinya sholat yang di antara maghrib dan isya, tulhibu bimulaghatin nahari, menghilangkan segala kesia-siaan yang kita lakukan pada siang hari. Wa tuhadibu akhirahu, dan membersihkan akhirnya waktu siang hari. Yaitu salat awabin, salat awabin yang dilakukan setelah salat maghrib dan sebelum salat isya, artinya antara salat maghrib dan salat isya. Waqala fil ahya'i, begitu juga Imam Ghazali mengatakan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa ruwiya 'anil Hasan annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an hadhil ayah, dan diriwayatkan dari Imam Hasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ayat ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu bainal asya'aini, yaitu salat di antara maghrib dan isya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisolati bainal asya'aini, kerjakanlah olehmu salat bainal asya'aini, di antara maghrib dan isya. Sunat awabin, ya sesekali kerjain gitu, artinya dapat 2 rakaat kerjain sunat awabin gitu. Emang waktunya itu kan, sunat awabin itu mau waktunya maghrib, antara maghrib dan isya. Setelah kita sholat maghrib, kita isi sampai datangnya waktu isya itu dengan sholat sunat awabin. Fa innaha
tudhibu mimalawatin nahari wa tuhadibu akhirahu. Karena sesungguhnya salat sunnah antara maghrib dan isya itu dapat menghilangkan kesia-siaan yang dilakukan pada siang hari. Wa tuhadibu akhirahu, dan membersihkan akhirnya itu hari. Jadi kalau kita mengerjakan salat sunnah awabin itu fadilahnya sangat bagus. Jadi yang kita lakukan kesia-siaan pada siang hari, nah itu bisa dihilangkan dengan salat sunnah awabin. Kemudian dalam kita menghadapi waktu malam, nah itu siang kita, kalau kita mau melakukan perbuatan yang sia-sia itu bisa bersih dengan salat awabin. Bil kha'il mu'jamah akhirahu, bil kha'il mu'jamah dengan huruf kha al mu'jamah yang ada titiknya, kha akhirahu. Ba'dal hamzatul mamdudah, setelah hamzah mamdudah, hamzah yang dipanjangkan, akhirahu. Wa dhamiru, dan pun dhamir a'idun ila nahari, itu kembali kepada lafaz nahar. Hu, itu akhirahu, hu-nya itu dhamir. Hu-nya ini kembali kepada nahar, akhirahu. Wa tuhadibu akhirahu, dan dapat membersihkan akhirnya hari, siang hari maksudnya. Wa makna tuhadibu, dan adapun makna tuhadibu membersihkan, ai tunki, artinya tunki sama membersihkan. Tuhadibu ai tunki, membersihkan. Wa qala syekhuna Yusuf, dan berkata syekh kami Syekh Nawawi mengatakan syekh kami Yusuf, berarti gurunya, huwa bil jimi sakinati, akhir lafaz akhirahu itu bukan huruf kha kata Syekh Yusuf, tapi bil jimi sakinati dengan huruf jim yang sukun. Wa huwa bi makna thawabu, yaitu dengan makna at-thawabu, sawab, pahala. Jadi kalau menurut Syekh Yusuf itu bukan tuhadibu akhirahu, tapi tuhadibu ajrahu, tuhadibu ajrahu dengan huruf jim yang disukunkan, maknanya pahala, sawab. Fakana dhamiru raji'an ilal musalli, adapun dhamirnya, hu-nya itu dhamir raji'an ilal musalli, kembali kepada lafaz, kembali kepada al-musalli, orang yang melakukan salat awabinnya. Wa tuhadibu ajrahu, dan dapat membersihkan ganjaran pahalanya. Nya ini kembali kepada orang yang salat. Kalau tadi kan wa tuhadibu akhirahu, hu-nya ini nya kembali kepada lafaz nahar, siang hari. Wa makna tudhibu, dan adapun makna tudhibu ay tuzilu, artinya menghilangkan. Wal awalu azharu, adapun makna yang pertama azharu, yaitu lebih kuat. Artinya wa tuhadibu akhirahu, itu lafaz yang tuhadibu akhirahu itu azharu, lebih kuat dibanding ajrohu gitu. Ini pembahasan masalah kata aja. Wal mulaghatu, dan adapun lafaz mulaghatu bidomil mimi, dengan mendomahkan huruf mim, mulagha. Tsumma bil lamil maftuhati, kemudian dengan huruf lam yang dipatahkan, mulaghat. Al mamdudati, yang dipanjangkan, mulaghat. Tsumma bil ghainil mamdudah, kemudian dengan huruf ghain al-mamdudah yang dipanjangkan juga, al-mulaghat. Kama fil jami'i wal ihya'i, sebagaimana keterangan ini di dalam kitab Jami' wal ihya'i dan Ihya Ulumuddin. Jamu bulghatan, jamak daripada lafaz bulghah.
mulaghat itu bentuk jamak, bentuk mufradnya atau bentuk singular ya, kalau bahasa Inggris singular ya, bentuk singgalnya mulghat, jamaknya mulaghat. Fahiya minal lagwi ma'khudatun minal lagwi, yaitu lafaz mulghat itu diambil dari kata al-lagwi, lagun, sia-sia artinya. Wa ma'naha, dan adapun artinya kalimatun zawatu lagwin, kalimat yang ada kesia-siaannya. Ai la faidata fiha, artinya nggak ada faedah, nggak ada manfaat di dalam itu kalimat ucapan. Itu makna dari mulaghat. Apa namanya? Tudhibu bimulaghat, menghilangkan kesia-siaan. Kalau ada kelakuan kita atau ucapan kita yang sia-sia, nah, dengan salah sunnah awabin itu dihapus oleh Allah. Segala ucapan kita yang sia-sia bersih namanya. Wasuila Anasin, dan ditanya sahabat Anas, aman yanamu bainal asya'aini, tentang orang yang tidur di antara maghrib dan isya. Qala, berkata Imam Anas, la taf'al, jangan kamu kerjakan. Fa inna sa'atal muradata biqaulihi ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji, karena sesungguhnya yang dimaksud waktu ya, dalam firman-Nya Allah tatajafa junubuhum anil madaji, inilah waktu antara maghrib dan isya. Yang dimaksud dengan firman Allah itu tatajafa junubuhum anil madaji, lambung-lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Nah, itu saat-saat seperti itu jangan kita mendekati tempat tidur. Artinya jangan kita rebahan, jangan kita tiduran saat maghrib sama isya. Jangan tidur kita. Ntar tungguin habis isya baru dah kita rebahan. Wa Ibnu Abi Hazim, dan dari Ibnu Abi Hazim qala fi hadhil ayati, berkata Ibnu Abi Hazim fi hadhil ayati, di dalam menerangkan ayat ini, ma bainal maghribi wal isya'i, yaitu waktu di antara salat maghrib dan isya. Salat apa itu? Salatul awabina, yaitu salat awabin. Itu dimaksud dengan salat antara waktu maghrib dan isya, itu disebut salat sunat awabin. Warwa Ibnu Jaririn, dan meriwayatkan Ibnu Jarir an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu yaqulu, bahwasannya Ibnu Abbas berkata, fi makna tatajafa junubuhum anil madaji, di dalam memberikan makna tatajafa junubuhum anil madaji, artinya lambung-lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Ai tatajafa li dzikrillah, artinya mereka saat itu lambung-lambung mereka jauh daripada tempat tidur, li dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Ya, saat itu, saat waktu antara maghrib dan isya, mereka menjauhkan lambung mereka daripada tempat tidur. Untuk apa? Dzikrillahi, untuk berzikir kepada Allah. Imam fil sholati, bisa saja dengan melakukan sholat, wa imam fi qiyamin, atau bisa sambil berdiri. Yang penting zikir, entah melakukan sholat kah atau dalam keadaan berdiri kah, tetap berzikir. Au qudin, atau sambil duduk zikirnya, ya silahkan duduk. Au ala junubihim,
Atau kalau emang nggak bisa duduk, ya mungkin ada kendala rebahan. Nah ini boleh juga rebahan kalau memang duduk udah nggak bisa. Tetap intinya berzikir. La yazaluna yadhkurunallaha. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Itu menurut Ibnu Abbas. Waqala Syarqawi fi Rabi'ul Fuadi, berkata Imam Syarqawi di dalam kitab Rabi'ul Fuadi, Tsumma ba'da salatil awabina, kemudian setelah melakukan salat sunat awabin, sholli raka'ataini biniyati taunisil qabri. Salatlah kamu 2 rakaat dengan niat untuk melapangkan kubur. Nah ini setelah kita sholat sunat awabin, ya, 2 rakaat misalnya, ya kita sholat sunat lagi tuh, sholat sunat taunisil qabri namanya, untuk melapangkan kubur. Wa in syi'ta faqaddimha ala sholatil awabina. Jika kamu berkehendak, kamu boleh mendahulukan sholat sunat taunisil qabri itu atas sholat sunat awabin. Boleh juga kita dahuluin, ya, sholat sunat awabin dulu boleh, atau sholat sunat taunisil qabri dulu boleh. Karena sholat sunat banyak gitu, sholat sunat banyak yang kita nggak tahu. Sholat sunat itu labil karomah tuh ada, sholat sunat untuk minta karomah ada. Boleh kita sholat sunat. Sunatan itu labil karomah. Urusan Allah mau kasih mau kau enggak, itu masya Allah. Yang penting kita udah minta aja. Kali kita minta karomah gitu boleh. Mau jalan di atas air, gitu. Yang penting naik perahu. Ya, jadi setelah sholat sunnah wabi kita melakukan sholat sunnah melapangkan kubur. Ya meskipun kita belum waktunya mati, cuma emang ada sholat sunnahnya begitu. Nanti kan faedahnya kita bisa peroleh ketika kita udah mati misalnya. Entah kita sholat sunnah awabin dulu, kemudian taunisul qabri, atau taunisul qabri dulu boleh, setelah itu baru kita melakukan sholat sunat awabin. Taqra'u fil ula ba'dal fatihati al-kafirun. Kamu membaca pada rakaat pertama setelah membaca Fatihah al-kafiruna, yaitu surah al-kafirun. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua idza jaa nasrullahi, yaitu surah idza jaa nasrullahi an-nasr. Au taqra'u fil ula, atau kamu membaca pada rakaat pertama idza zulzilatil, surah az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau yang hafal boleh, yang lumayan panjang. Kalau yang nggak hafal kafirun aja sama idza jaa. Kalau hafal boleh idza tu. Wa fi tsaniyati al-hakum, dan pada rakaat yang kedua al-hakumut takatsur, surah takatsur. Ini bacaan surah ketika kita melakukan sholat sunnah melapangkan kubur. Fa idza dakhala waqtul isya'i, apabila masuk waktu isya, fa sholli arba'a raka'atin, maka salatlah kamu 4 rakaat. Qabla fardhi, sebelum melakukan salat fardu, ihya'an lima bainal adzanaini, untuk menghidupkan waktu antara 2 azan. Maksud 2 azan ini al-azanu wal iqamah, maksudnya azan dan iqamah. Il-khobari, berdasarkan hadis Nabi, baina kulli adzanaini salatun, di antara
tiap-tiap 2 azan sholatun ada sholat. Wahadihil arba'u, dan 4 rakaat ini lam yujad fi khususiha, tidak ditemukan fi khususiha dalam kekhususan itu hadis. Nggak ada, meskipun keterangan 4 rakaat sebelum isya ini nggak ada hadis khusus yang menjelaskan, nggak ada. Cuma diterangkan bahwa tiap-tiap antara 2 azan, artinya azan dan iqamah, yaitu ada kita melakukan sholat sunat, sunat. Kama qalahul Barkawi, sebagaimana dikatakan ini oleh Imam Al-Barkawi. Wal madhkuru fi tahrir, dan disebutkan dalam kitab At-Tahrir, anna ratibata, bahwasanya salat sunat rawatib qabla isya'i, sebelum salat isya, raka'atani, itu 2 rakaat. Lakinnaha ghairu muakkadah, akan tetapi salat sunat qabla isya ini yang 2 rakaat itu ghairu muakkadah, enggak dikuatkan. Artinya Nabi enggak melakukan salat sunnah qabla isya, enggak ada. Ya. Makanya kalau tiap tarawih gitu ya, itu afdolnya setelah kita sholat isya itu langsung kita sholat sunat tarawih, itu afdolnya. Jangan sholat sunnah, sholat sunnah ba'diyah itu kalau waktu tarawih ya. Walidah, dan oleh karena itu lam yadhkurhan Nawawi fil Minhaj. Berdasarkan ini Imam Nawawi tidak menyebutkan tentang sholat sunnah qobliyah isya di dalam kitab Minhajnya. Ini karena emang sholat sunnah qobliyah isya ini ghairu muakkadah, maka Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj ini tidak menyebutkan tentang sholat sunnah qobliyah isya. Itu aja. Fafadlu dzalika. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.